dari jurusan PGSD FIP UNT ya Bu. Nah, silakan Ibu perkenalkan diri Bu. Perkenalkan, nama saya Lia Rosa, guru di SDN 11 Sepabu Bukopolek, Guru kelas 5. Ya. Oke Bu, Ibu karena saya dosennya mengajar dengan mata kuliah matematika, tentu yang paham saya tentang matematika lebih banyak, walaupun di SD itu pembelajaran kita menggunakan tematik integratif, tapi untuk 1, 2, 3 ya Bu ya, 4, 5, 6 khusus untuk pembelajaran matematikanya kan dari terpisah begitu ya Bu ya. Nah Ibu untuk selama pandemi kemarin apakah ada kendala atau Ibu bisa ceritakan sedikit bagaimana pengalaman Ibu mengajar ketika masa pandemi dan Ibu kaitkan sedikit kan Ibu kita menggunakan teknologi tentunya ya, walaupun teknologinya merupakan Android atau bagaimana, silakan Ibu. Ya, sebenarnya kesulitan kami guru di sini selama pembelajaran di masa pandemi, yang pertama itu pasti dari sisi teknologi ya, karena ini kan baru dimulai. Jadi penggunaan teknologi pun guru yang awalnya tidak terlalu menguasai, jadi dituntut harus menguasai. Siswa pun yang awalnya tidak terlalu mengenal gawai teknologi, sekarang harus menguasai. Jadi kesulitannya di situ. Terlebih lagi di sini kami siswanya beragam dari tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Jadi di antara beberapa siswa itu ada yang HP-nya cuma satu bersama, jadi saudara. Ada yang tidak punya malahan kemarin, ada yang numpang HP tetangganya. Jadi setelah dicarikan solusi dari sekolah, ada bantuan diberikan HP kepada siswa, dan siswa pun dituntut harus menguasai teknologi tersebut. Jadi orang mau tidak mau orang tua harus ikut bekerja sama dengan kami. Nah, jadi dari kami guru pun juga harus dituntut menguasai teknologi. Beruntung sekarang banyak pelajaran online, jadi sekarang kami bisa menguasainya. Cuma tetap permasalahannya di situ, karena anak biasanya kalau interaksi langsung kan lebih berbeda daripada interaksi lewat video. Meskipun kami membuat video pembelajaran atau men-share video apapun yang sudah ada dan sudah diolah sedemikian rupa, tapi tetap siswa itu interaksinya tidak aktif jadinya. Paling yang membalas itu 1 atau 2. Kendalanya yang pertama di kendala HP tadi, karena HP satu bersama. Jadi ketika kakaknya pakai HP duluan, si adik terpinggirkan jadinya. Nah, kemudian yang kedua permasalahan paket pada awal-awal pembelajaran. Nah, sekarang beruntung karena pemerintah sudah menyediakan paket, sudah ada. Ya, jadi sampai sekarang pun permasalahannya terlebih-lebih ini pada permasalahan matematika. Iya betul. Nah, matematika sudah diajarkan pun matematika sudah divideokan, betul-betul kami yang memvideokan, kami mengajar di papan tulis seperti mengajar betul, tapi tetap siswa itu tidak paham karena interaksinya itu tidak ada. Diajarkan oleh orang tuanya di rumah pun ya, namanya ilmu matematika sekarang kan lebih tinggi daripada ilmu orang tua dulu. Nah, jadi apalagi kelas tinggi ya Bu ya, ya. jadi orang tuanya tidak 100% mengerti, paham bagaimana cara membelajarkan itu kepada anak. Iya. Oke, Ibu kan ketika mungkin ada 1 atau 2 ya yang tidak paham tentang debit air, apakah mereka Ibu silakan ke sekolah, mungkin ada tambah bantuan penjelasan di sekolah, atau memang Ibu memberikan teknik lain, kalau nggak bisa pakai video ini Ibu carikan satu lagi video atau gimana, apa kira-kira strategi Ibu? Yang pertama, kalau ada anak yang tidak paham bagaimana cara mempelajari suatu materi dan tidak mengerti, pertama saya buka ruang konsultasi WA pribadi. Nah, jadi anak silakan mau menelpon boleh, mau WA boleh, jadi kami layani di situ. Dan kami kan juga punya classroom sendiri, jadi anak bisa diskusi, kemudian bisa dijelaskan kembali, diulang lagi menjelaskan. Kalau dia masih tidak terlalu paham, terkadang dia kami minta datang ke sekolah langsung dibimbing anak dengan mencetak materi keterbatasan. Oke Bu. Nah sekarang gini Bu, Ibu sebagai teacher atau Ibu sudah pernah mengenal tadi kan Ibu sudah mencoba membuat video sendiri, kemudian sedang upload atau misalnya sharing dari video-video lain ke WA-nya Bu ya, ke WA-nya. Ibu pernah mendengar istilah LMS, Learning Management System, misalnya contohnya Edmodo, Schoology. Ya, sudah. Edmodo, Schoology sudah ada. Ibu sudah pernah menggunakan itu Bu? Kami pelatihannya sudah, yang tentunya, tetapi kalau untuk membelajarkan ke anak, rasanya situasinya tidak memungkinkan. Baik. Sekarang Bu, misalnya gini ya, tadi itu kan ada materi debit air nih. Nanti misalnya tadi itu udah ada ya video Ibu bikin sendiri di kelas, kemudian Ibu cobakan di papan tulis, kemudian Ibu videokan bersama teman, nanti bisa. Nah, untuk membuat materi konten matematika itu menggunakan teknologi, Ibu pernah ada kesulitan nggak? Kalau dari segi teknologi rasanya tidak terlalu kesulitan.
tidak terlalu Iya. kesulitan. Karena itu pemilihnya ada di video ya Bu ya. Pernah Ibu mencoba seperti edu games atau misalnya apa ya, memang mendesain sendiri, misalnya apa misalnya contohnya tadi tuh debit air ya Bu ya, Ibu mau debit air itu kan misalnya contohnya dari galon ada air yang tertumpahkan, itu Ibu desain sendiri seperti apa di PowerPoint atau menggunakan edu games atau menggunakan aplikasi lain. Pernah Ibu coba atau bagaimana Bu? Sejauh ini Belum. Dan Ibu pasti ingin sekali belajar seperti sebenarnya itu ya. pengen, cuma ya itu Ada tadi. pelatihan nggak Bu di KKG misalnya, atau misalnya ada dari apa misalnya ada dari memang pihak sekolah yang menyediakan orang ahli IT, nanti gurunya dilatih gitu. Ada Belum, nggak seperti tidak ada kami pelatihan penggunaan pembuatan. pembuatan Nah, ya, itu ya, tidak ada. gitu. Selama ini pelatihan yang ada pun masih sekadar pelatihan pembuatan video menggunakan aplikasi ini. Iya, iya. Beda itu. Dan yang lain-lainnya seperti Google Classroom Ibu sudah pernah coba? Sudah, Itu Ibu belajar manual aja atau didak sendiri, Ibu lihat di YouTube atau belajar sama teman-teman atau gimana Bu? Kalau Google Classroom itu sering bersama teman, ikut pelatihan juga dari YouTube, internet YouTube juga, internet gitu ya. Oke, tapi kalau untuk dari konten matematikanya dipindahkan ke teknologi supaya bisa tersampaikan ke anak-anak itu tidak terlalu susah ya Bu ya? Rasanya tidak. Tidak ya, maksud saya. Sekarang materi apa lagi itu Bu setelah debit ini? Masih debit? Masih debit. Masih debit. Masalahnya selama saya mengajar, ini permasalahan ini karena debit itu kan beberapa materi iya, terhubung ke situ, iya, jadi betul, lebih betul. susah menguasai. Oh iya gitu. Dia lama di sini. Iya, iya. Di kelas Ibu kelas Ibu ada berapa siswa Ibu? Ada? Semuanya 27. 27 siswa ya, 27 siswa ya. Ada kan gini Bu, misalnya kemarin itu Ibu kan memberikan soal atau apa melalui grup dengan ini, tiba-tiba ada di luar apa perkiraan Ibu, maksudnya itu ada seorang anak nih misalnya materinya ini gitu ya, saya yakin nih, misalkan Ibu kita yakin dengan ini kayaknya anak-anak akan ngerti dok, kayak gitu-gitu kita ya Bu ya, tapi tiba-tiba ada satu siswa yang muncul tiba-tiba karena dia mungkin cari dari YouTube yang lain atau apa, tiba-tiba dia kok luar biasa ya nilainya tuh di luar, karena kan anak-anak juga orang tuanya yang ngajarin gitu ya Bu ya, di luar itu maksudnya itu memang tiba-tiba kok dia bisa ya kayak gitu. Ada nggak Ibu muncul yang seperti itu di kelas Ibu selama pandemi kemarin? Kalau terlalu menonjol tidak Tidak ada ya? cuman ada beberapa satu atau dua yang ini kan karena dari awal semester kan, Iya, jadi betul. kami belum terlalu mengenal Iya, betul, karena betul. dari tingkatan sebelumnya, tapi dari nilai atau dari tugas yang sudah disetorkan umumnya menguasai matematika mereka. Nah, kalau tugasnya, tapi kalau udah diberikan kuis atau berapa itu agak mulai ketemu lagi kesalahannya di mana gitu. Karena Mungkin memang bimbingan mereka lebih banyak di rumah. iya ya, karena guru juga susah ya Bu ya, mengontrol atau menilai bagaimana sih perkembangan anak-anak dalam materi ini gitu. Ya, seperti betul itu. tak dia, betul kanak kerja di rumah atau Iya. ada bantuan teman kita kan tidak Bisa ini ya. bisa tidak. Ibu orang ketika kan anak-anak belajar di rumah nih, otomatis yang jadi guru itu di rumah adalah orang tua ya Bu ya. Nah, apa sih yang pengalaman Ibu lihat dengan orang tua? Maksudnya orang tua itu memang aman-aman saja mengajar di rumah, itu memang banyak keluhan atau gimana Ibu selama pandemi kemarin Bu? Ini ke pandemi sudah lama ya, sudah dari bulan Maret. Nah, dari awal-awal pandemi dulu kami tidak terlalu banyak menemui keluhan. Ya, benar. Kesininya sudah di awal tahun ajaran baru, orang tua sudah mulai mengeluh karena kesibukan sudah mulai banyak. Ya. Tugas pun sudah mulai berbeda, jadi sudah mulai mengeluh semuanya. Nah, Yang dikeluhkan itu Bu, kesulitannya banyak. yang dikeluhkan itu kan karena memang materi di matematika kelas 5 itu sudah mulai tinggi ya Bu Ya, ya. gitu. Itu orang tua tuh karena anaknya dari sikap ya, maksud itu yang tidak mau belajar atau memang orang tua itu memang nggak bisa nih ngajarin gitu, nggak ngerti nih materi ini, atau lebih kebanyakan ke mana Bu? Ini kalau dari siswa saya yang kelas 5 27 orang, kalau dilihat dari cara atau bantuan mereka belajar di rumah itu berbeda-beda. Ada yang orang tuanya memang mampu mengajarkan, anaknya mampu, oke. Tapi ada orang yang tuanya mampu mengajarkan, anaknya tidak paham juga. Ada orang tuanya mau, anaknya yang malas tidak mau belajar. Macam-macam ya Bu ya? Macam-macam. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Nah, jadi dari perkembangan pembelajaran sebelumnya, kemudian masa pandemi dan sekarang sudah mulai new normal. Jadi saya coba bikin 3 alternatif ya Bu ya. Yang satu memang pembelajaran untuk kelas 3 berarti ya Bu ya, khusus untuk matematikanya dan secara umum gitu ya. Pembelajaran yang Ibu suka itu memang bagusnya tatap muka yang seperti biasa sebelumnya, atau
memang justru full online, artinya itu di rumah saja mereka kemudian, atau memang blended Ibu, maksudnya itu setengah menggunakan tatap muka, setengah lain lagi kita juga bisa memanfaatkan teknologi tadi, belajarnya online. Jadi mana Ibu pilih nih, yang tatap muka full atau yang full online-nya atau yang blended-nya Bu, antara yang dua tadi teh? Itu gimana itu ke depannya? Ya harus dipilih salah satunya. Bagusnya gimana Ibu? Kalau untuk dari segi pembinaan kami lebih memilih tatap muka semuanya, karena terjadi interaksi, kami bisa langsung membimbing, anak-anak juga lebih menguasai materi dibandingkan dengan blended. Kalau blended berarti kan dia belajar di rumah lagi, meskipun ada dari sekolah, terkadang dia berarti artinya dia terkadang datang ke sekolah. Datang ke sekolah, misalnya tuh Ibu tetap masih tugas-tugas melalui Tugas WA video, gitu, misalnya video gitu. Kalau kami berikan secara blended, otomatis ini orang tua akan bekerja lagi. Sementara orang tua tidak 100% menguasai apa yang harus diajarkan kepada anak. Jadi anaknya pun jadi bosan belajar di rumah, tidak mau mengerjakan tugas karena dari awal mereka tidak paham. Nah, kalau di sekolah kami kan bisa berinteraksi, di mana yang tidak paham langsung kami bimbing satu persatu. Kalau lewat online otomatis akan terbatas. Iya ya. Nah, Ibu, nah kira-kira apa sih yang dibutuhkan dulu Ibu untuk teknologi pembelajaran ini? Kira-kira apa yang bisa Ibu sarankan gitu, maksudnya tuh misalkan contohnya apakah perlu pelatihan yang ini, maksudnya kan seperti LMS yang saya jelaskan tadi, kalau modelnya ada sebenarnya di sana bisa tetap muka langsung, kemudian bisa interaktif juga, anak langsung ngomong gitu-gitu, tapi kan kembali lagi fasilitas bagaimana gitu. Tapi apa sih harapan Ibu ya untuk bahagian teknologinya, tapi untuk gurunya, teachernya gitu. Nah, apa Harapan kami sebagai guru, untuk guru ini ya tidak berlaku untuk siswa. Kalau untuk guru kami ingin sebenarnya lebih diberikan pelatihan-pelatihan bagaimana menguasai teknologi ini. Karena kalau kita bahas sebelumnya, ini guru kan sudah tidak lama, kualifikasi itu kan tidak berapa lagi. Jadi kami tidak mendapatkan pelatihan-pelatihan teknologi yang memang kekinian, memang terbaru. Ya, di KKG belum ada juga ya Bu ya? Belum ada juga, KKG pun harus mendatangkan narasumber yang luar lagi kan, susah. Jadi kalau memang ada pelatihan-pelatihan teknologi itu akan lebih bagus. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Terima kasih.